Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Auralia Putri Nurani. Saya akan menjelaskan baris pertama hingga baris ke-8. Baris pertama ini merupakan preprosesor direktif yang menyertakan file header, yaitu IOStream. File header ini menyediakan fungsi-fungsi dasar input-output dalam C++, seperti cin, input dari keyboard, dan cout, output ke layar. Baris yang kedua ini menggunakan directive using namespace std. Namespace std adalah namespace standar C++ yang berisi berbagai fungsi dan objek. Dengan menggunakan pernyataan ini, Anda dapat menggunakan objek dan fungsi dari namespace std tanpa menuliskan std setiap kali. Baris kelima sampai 8 mendefinisikan struktur struk bernama mahasiswa. Sebuah struk adalah kumpulan variabel dengan tipe data yang berbeda yang dikelompokkan di bawah satu nama. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki dua anggota, yaitu nama yang merupakan string dan jam tidur yang merupakan integer. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dan saya akan menjelaskan baris 10 sampai dengan 14. Pada baris ini menggunakan fungsi void dengan nama tampilkan informasi tidur. Untuk menampilkan informasi tidur mahasiswa, fungsi ini menerima parameter MHS, yaitu sebuah tipe data bentukan dari mahasiswa. Fungsi ini menggunakan cout untuk mencetak informasi tidur mahasiswa ke layar, seperti nama, jam tidur, dan waktu yang dihabiskan untuk tidur. Perkenalkan, saya Elvina Damayanti. Saya akan menjelaskan baris 16 sampai 21. Program ini menggunakan pernyataan if untuk memeriksa jam tidur mahasiswa. Jika jam tidur mahasiswa lebih dari 8, program akan mencetak mahasiswa ini tidur dengan baik. Jika jam tidur mahasiswa di atas dari 6, program akan mencetak mahasiswa ini tidur cukup. Jika jam tidur mahasiswa tidak memenuhi, maka program akan mencetak mahasiswa ini mungkin kurang tidur. Perkenalkan, saya Dwi Putri Warahmah dari anggota kelompok 2. Di sini saya akan mendeskripsikan program yang telah kami buat, yaitu dimulai dari baris ke-24. Nah, pada baris ini kita menggunakan kode in main, yaitu merupakan fungsi utama program dari C++ yang akan menjalankan suatu program atau membuat suatu program. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu 25. Nah, pada baris ini dideklarasikan sebuah variabel yaitu jumlah mahasiswa bertipe integer dengan nilai 4 sebagai jumlah mahasiswa yang akan kita input nanti atau batas mahasiswa. Kemudian pada baris ke-26 yaitu mendeklarasikan array daftar mahasiswa yang memiliki tipe data mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dan panjangnya sesuai dengan jumlah mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke baris ke-28. Nah, pada baris ini kita menggunakan struktur perulangan, yang dimana kita menggunakan perulangan for. Nah, loop for ini digunakan untuk mengiterasi melalui setiap mahasiswa dimulai dari I dengan nilai 1 selama I kurang dari atau sama dengan jumlah mahasiswa dengan peningkatan I setiap iterasinya. Kemudian pada baris selanjutnya 29, cout, masukkan nama mahasiswa ke I, yaitu menampilkan pesan ke layar untuk meminta input nama mahasiswa ke I. Kemudian membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam atribut nama dari objek mahasiswa ke I di dalam array daftar mahasiswa. Ini pada baris ke-30. Kemudian pada baris selanjutnya 31, cout, masukkan jam tidur dalam jam untuk daftar mahasiswa. Nah, ini menampilkan pesan ke layar untuk meminta input jam tidur mahasiswa ke I. Kemudian baris selanjutnya baris ke-32, yaitu kita input dari user dan menyimpannya dalam atribut jam tidur dari objek mahasiswa ke I di dalam array daftar mahasiswa. Nah, pada intinya loop for ini digunakan untuk menginput data mahasiswa sebanyak jumlah mahasiswa.
Baris ke-35 sampai baris 40 adalah sebuah loop for dalam bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk menampilkan informasi tidur mahasiswa. Integer i sama dengan 1, yaitu mendeklarasikan variabel i dan menginisialisasinya dengan nilai 1. I lebih kecil sama dengan jumlah mahasiswa, yaitu mengevaluasi apakah nilai i masih kurang dari atau sama dengan jumlah mahasiswa. Plus i menaikkan nilai i setiap kali iterasi loop dilakukan. Baris ke-36 yaitu memanggil fungsi yang bertugas untuk menampilkan informasi tidur mahasiswa yang disimpan di dalam array atau struktur data daftar mahasiswa pada indeks ke i. Baris ke-37 yaitu menampilkan newline atau baris baru di layar. Ini digunakan untuk memisahkan informasi tidur setiap mahasiswa. Baris ke-38 yaitu menutup blok loop for. Baris ke-39 yang mengembalikan nilai 0 dari program menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Nilai 0 sering digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Baris ke-40 yaitu merupakan penutup fungsi main pada suatu program. Nah, inilah hasil keluaran dari program kami yang dimana user memasukkan nama mahasiswa beserta jam tidurnya. Mahasiswa yang pertama yaitu bernama Ardi. Waktu yang dihabiskan untuk tidur itu 8 jam, menunjukkan mahasiswa ini tidur dengan baik. Kemudian mahasiswa kedua yaitu bernama Putri. Waktu yang dihabiskan untuk tidur yaitu 3 jam, menunjukkan mahasiswa ini mungkin kurang tidur. Mahasiswa ketiga yaitu bernama Elvina. Waktu yang dihabiskan untuk tidur yaitu 7 jam, menunjukkan mahasiswa ini tidur cukup. Kemudian mahasiswa selanjutnya yang bernama Aura. Waktu yang dihabiskan untuk tidur yaitu 6 jam, menunjukkan mahasiswa ini tidur dengan cukup. Sekian, terima kasih.